Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di saya Andika Fajar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kupas tuntas aritmatika sosial. Kita ke soal yang pertama. Seorang pedagang membeli sebuah TV dengan harga 1.200.000. Jika TV tersebut ia jual kembali dengan harga 1.800.000, maka persentase keuntungan yang diperoleh pedagang itu adalah berapa? Di sini harga belinya adalah 1.200.000 ya. Kemudian harga jualnya adalah 1.800.000. Berarti dia untung ya. Untungnya sama dengan 1.800.000 dikurangi dengan 1.200.000. Berarti untungnya sebesar 600.000 ya. Untuk persentase untung, rumusnya adalah U per HB dikali 100% ya. Ini rumusnya. Ini merupakan rumus untuk persentase untung ya. Berarti nanti ini sama dengan 600.000 per 1.200 dikali 100% ya. Kita coret-coret di sini. Ini kita coret nolnya ya. Ini 5, ini nolnya 5, coret ya. 6 sama 12 ini menjadi bagi 6 ya, ini 1, ini 2 ya. Berarti 100 dibagi 2 yaitu sama dengan 50% ya. Ini jawabannya. Nah, soal berikutnya, Pak Anton membeli sebuah handphone seharga 2.500.000. Kemudian setelah setahun Pak Anton menjualnya kembali dengan harga 2.250.000. Persentase kerugian yang diperoleh Pak Anton adalah sebesar. Kembali di sini kita tulis harga belinya sama dengan 2.500.000. Harga jualnya 2.250.000 ya. Berarti dia mengalami rugi ya. 2.500.000 ini kita kurangi dengan 2.250.000. Yaitu sebesar 250.000 ya ruginya ya. Persentase kerugian ya sama seperti untung ya. Persentase rugi itu sama dengan R per HB dikali 100% ya. Ini rumusnya ya. Kita kotak seperti ini ya. Oke, berarti ini sama dengan 250.000 ya. R nya per harga belinya 2,5 juta kali 100%. Di sini kita coret-coret nolnya ya. Ini nolnya 4, ini nolnya 4 coret ya. 25 sama 250 ya. Ini dibagi 25 masing-masing ya. Ini 1, ini 10 ya. Menyisakan 100 dibagi 10. Berarti sama dengan 10% ya. Berarti dia mengalami rugi sebanyak 10%. Ini jawabannya ya. Kita soal berikutnya. Ririn membeli sebuah tas dan mendapatkan diskon sebesar 10%. Jika Ririn membayar 180.000, harga sebuah tas tersebut sebelum diskon adalah berapa? Diskonnya 10% ya. Kita gunakan rumus ini aja. Harga jual per harga beli sama dengan persen harga jual per persen harga beli ya. Anggap aja harga jualnya itu adalah setelah diskon, harga belinya sebelum diskon ya. 180 ini berarti adalah setelah diskon ya. 180.000 itu senilai dengan 90% ya. Ini 100 kurangi 10 ya. Itu 90%. Per harga belinya adalah harga sebelum diskon yaitu X ya. Ini senilai 100%. Kita coret-coret atas bawah kanan kiri ya. Di sini 0 dengan 0 ya bisa. 9 dengan 18 itu berarti 2 ya. Berarti 20.000 kali 10 ya. Berarti nanti X-nya itu sama dengan 200.000. Ini jawabannya. Kita soal berikutnya. Sebuah lemari dibeli dengan harga 250.000
5 bulan kemudian lemari itu dijual, berapa harga jualnya jika pedagang ingin memperoleh untung 20% ya. Kita cek dulu untungnya ya, itu 20% ya, berarti 20 per 100 dikali sama harga belinya 250.000 ya. Kita coret nolnya ya di sini. Berarti 20 kali 25, berarti itu 500 ya. 500 tambah nolnya 2, berarti 50.000 ya untungnya diharapkan. Berarti harga jualnya adalah ini ya, harga beli ditambah sama untung. Di 250.000 ditambah dengan 50.000 ya. Ini sama dengan 300.000. Ini jawabannya. Pasal berikutnya, Linda menyimpan uang di bank sebesar 2.400.000 dengan bunga 10% per tahun. Bunga yang diterima Linda setelah 2 bulan sebesar berapa? Untuk rumusnya, yaitu adalah B sama dengan MPW. B itu adalah bunga ya, M-nya itu modal, P-nya persen, W-nya waktu ya. Untuk modalnya adalah 2.400.000. Kemudian untuk persennya adalah 10 ya, 10 per 100 ya. Untuk waktunya adalah 2 bulan, berarti 2 per 12 ya. Jadi ingat-ingat untuk waktu dikasih per 12, untuk persen dikasih per 100. Kita coret di sini. Ini nolnya dicoret seperti ini ya. Kemudian 2 dengan 12 ini dibagi 2, ini 1, ini 6. 6 dengan 24 ya menjadi 4 ya. Ini 1. Misalkan ya berarti 4.000 dikali sama 10, berarti sebesar 40.000. Berarti bunga diperoleh Linda adalah 40.000 rupiah. Ini jawabannya. Kita soal berikutnya. Bagas menabung di bank sebesar 10 juta. Setelah disimpan selama 8 bulan, uang Bagas menjadi 10.800.000. Besar suku bunga tabungan yang diberikan bank tersebut per tahun adalah berapa? Di sini berarti mencari persentase ya, mencari besar suku bunga tabungan. Di sini untuk rumusnya sama, yaitu B sama dengan MPW ya. Kemudian untuk B-nya itu dari ini ya, tabungan akhir kita kurangi dengan tabungan awal. 10.800.000 kurangi 10 juta, berarti misalkan 800.000 ya. Kemudian modalnya itu 10 juta. Presentasinya ditanyakan ya, berarti P per 100. Untuk waktunya yaitu 8 bulan ya, berarti 8 per 12. Kita coret-coret ya di sini, atas bawah kanan kiri ya. Ini nolnya coret dengan ini. Kemudian 8 dengan 12 itu dibagi 4 ya, ini 2, ini 3. Kemudian bisa coret juga kanan kiri ya, ini dengan ini ya, ini nolnya 5 ya. Ini nolnya 5, boleh coret. Kemudian 2 dengan 8 ini menjadi 4 ya, ini 1 ya. Sehingga menyisakan 4 sama dengan P per 3 ya. Atau nanti ini menjadi P sama dengan 4 kali 3 yaitu 12. Berarti suku bunganya adalah 12%. Ini jawabannya. Kita soal berikutnya. Sinta menabung di bank sebesar 12 juta dengan suku bunga 10%. Setelah jangka waktu berapa bulan jika Sinta ingin mendapatkan bunga sebesar 1.200.000? Berarti ini B sama dengan MPW ya, kembali rumusnya ini. Untuk bunganya yaitu 1.200.000 ya, sudah diberikan di sini. Kemudian modalnya 12 juta. Dan persentasenya adalah 10 per 100 ya. Untuk waktunya ditanyakan ini ya, jangka waktunya berapa, berarti W per 12 ya. Kita coret-coret lagi atas bawah kanan kiri ya. Di sini 100 dengan ini ya, coret ini boleh. Kemudian 12 dengan 12 ini 1 ya. Kemudian kanan kiri bisa. Ini nolnya 4 ya, ini nolnya 4 coret. Ini 1 dengan 1 ini coret ya. Nah, berarti waktunya ini menyisakan 12 ya, sehingga ini jawabannya yaitu 12 bulan. Kita ke soal berikutnya. Seorang petani meminjam uang di KUD sebesar 1.800.000 dengan bunga tunggal dan suku bunga pinjaman
10% per tahun. Jika petani tersebut ingin mengangsur 12 kali untuk melunasi pinjamannya, tentukan besar angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan. Ya, ini mencari angsuran ya, nanti rumusnya beda. Yang pertama atau sama, yaitu mencari bunga dulu. B sama dengan MPW. Ya, modalnya 1.800. Persennya adalah 10% ya, 10 per 100. Waktunya 12 kali ya, berarti 12 bulan nih, 12 per 12. Kita coret-coret di sini. 12 habis ya. 0 dengan 0 ini ya, menyisakan berarti 18. Nolnya berapa ini? 1 2 3 4. Berarti 180.000 ya. Untuk angsuran, rumusnya adalah tabungan akhir dibagi sama waktu ya. Tabungan akhirnya kita jumlahkan dulu. 1.800 ditambah dengan 180.000 ya. Berarti ini menjadi 1.980.000 dibagi waktunya. Waktunya 12 kali ya. Ini dibagi 12. Kita hitung dulu. Ini sama dengan 165.000 ya. Berarti tiap bulan dia mengangsur 165.000. Ini jawabannya. Kita ke soal terakhir. Bruto dari 4 barang adalah 400 kilo. Setelah ditimbang, 5% dari bruto merupakan tara. Bila berat setiap barang sama, tentukan neto dari masing-masing barang ya. Di sini bruto dari 4 barang itu sama dengan 400 kilo. Ini untuk 4 barang ya. Kalau satu barang, jadi nanti 400-nya ini kita bagi dengan 4 ya. Berarti 100 kilo masing-masing. Kemudian untuk taranya adalah 5% dari bruto ya. Berarti 5 per 100 dikali brutonya ya. 100 kilo yang dipakai ya. Nah, ini coret-coret aja. Berarti 5 kilo taranya. Berarti neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Berarti 100 dikurangi sama 5. Ketemunya 95 kg. Ini jawabannya. Ya, demikian pembahasan saya tentang materi aritmatika sosial ini. Semoga bermanfaat video ini. Nantikan video lainnya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.